Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media perkebunan di channel media perkebunan yang membahas seputar perkebunan baik teknis maupun non teknis, juga perkembangan industri perkebunan baik dari hulu hingga hilir, juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tak lupa juga kita sama-sama berdoa. Harapan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang prima agar kita bisa beraktivitas seperti biasa dan juga dilancarkannya pemberian rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Sobat Planters, pada kesempatan kali ini channel kita kembali akan menampilkan baca berita yang kita ambil dari kontan.co.id yang terbit pada tanggal 27 Mei tahun 2022 pukul 8:59 WIB dengan mengambil judul BPKP akan audit perusahaan kelapa sawit. Oke Sobat Planters, baiklah kita baca dulu isi beritanya, kemudian nanti akan kita ulas sedikit. Dengan reporter Fendi Yulia Susanto, editor Wahyu T. Rahmawati. Kontan.co.id, Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marinvest, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, pemerintah akan melakukan audit terhadap semua perusahaan yang mengelola hasil kelapa sawit setelah larangan ekspor dicabut. Luhut bilang, audit yang akan dilakukan diantaranya terkait sistem produksi, status perusahaan, hak guna usaha atau HGU, hak pengelolaan lahan atau HPL, perusahaan perkebunan dan perusahaan kelapa sawit plasma tersebut. Rencananya audit akan dilakukan mulai pada Juni ini. Juru bicara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Eri Satriana, membenarkan bahwa BPKP yang nantinya akan melakukan audit tersebut. Dia mengatakan, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait telah melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu terhadap harga minyak goreng. Eri mengatakan BPKP masih menunggu terlebih dahulu permintaan resmi dari kementerian terkait sebelum menentukan objek audit. Setelah keluar surat permintaan, barulah BPKP menyusun rencana pengawasan yang tepat terhadap perusahaan kelapa sawit sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Mengenai jumlah perusahaan kelapa sawit yang akan diaudit pada tahap awal, Eri menyebut hal itu tergantung dari permintaan kementerian terkait. Saat ini BPKP masih menunggu permintaan resmi dari kementerian terkait untuk melakukan audit perkebunan kelapa sawit, ucap Eri kepada kontan.co.id Kamis 26 Mei tahun 2022. Oke Sobat Planters, demikianlah tadi isi berita dari kontan.co.id. BPKP akan audit perusahaan kelapa sawit yang terbit hari Jumat 27 Mei tahun 2022 pukul 8:59 WIB. Sobat Planters, langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan audit adalah salah satunya berkaitan dengan masalah minyak goreng, di mana hingga saat ini sudah hampir 6 bulan lebih permasalahan minyak goreng belum juga tuntas dan masih juga terjadi kelangkaan, sementara kita ketahui bahwa Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Dan kemungkinan besar juga menurut hemat kita, audit ini masih dalam satu rangka mensukseskan pencabutan larangan ekspor bahan baku dan minyak goreng beberapa waktu yang lalu yang telah dicabut oleh Presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo. Dan kemungkinan besar adalah audit ini untuk menjawab permasalahan minyak goreng yang masih langka dan yang masih momok di lini masyarakat.
Dan kemudian tanggal 31 Mei besok juga akan diberlakukan kembali DMO ataupun Domestic Market Obligation dan DPO atau Domestic Price Obligation untuk persyaratan ekspor bahan baku minyak goreng maupun CPO dengan kuota 30%. Dan seperti kita ketahui hingga saat ini, untuk pencabutan larangan ekspor memang belum menimbulkan dampak yang signifikan. Memang ada pergerakan untuk harga yang mulai menggeliat. Tetapi menurut hemat kita juga memang membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi yang kemarin selama 1 bulan yang sempat kacau. Karena ditutupnya keran ekspor mengakibatkan para PKS membeli TBS masyarakat dengan sangat murah dengan alasan bahwa tangki timbun ataupun stok yang mereka miliki belum bisa terjual sehingga mereka membatasi untuk pengolahan TBS dari masyarakat dan untuk sementara mereka hanya mengolah dari kebun sendiri. Dan itu sebabnya maka harga TBS para petani benar-benar sempat turun pada batas-batas yang sangat merugikan petani. Bahkan di Papua kita dengar harganya sampai Rp700 per kilogram. Dan itulah di bawah harga HPP yang mengakibatkan banyak petani merugi dan banyak kebun-kebun yang tidak dipanen sehingga kedepannya akan merusak pada tanaman tersebut. Sobat Planters, jadi diharapkan untuk melakukan audit ini dapat diketahui titik terang di manakah sebenarnya permasalahan yang terjadi terhadap kelangkaan minyak goreng di masyarakat. Apakah mulai dari produksi ataukah di distribusi, jadi kita belum mengetahui. Dan mudah-mudahan audit ini menimbulkan ataupun membawa dampak yang mencerahkan sehingga para petani juga dapat diuntungkan dengan TBS yang dibeli kembali dengan harga yang cukup tinggi. Sementara untuk masyarakat yang membutuhkan minyak goreng, ketersediaannya di lapangan cukup tersedia. Jadi kita harapkan bahwa langkah pemerintah ini adalah langkah yang cukup baik. Semoga apa yang diharapkan oleh kita semua sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia, kelangkaan terhadap minyak goreng jangan sampai terjadi. Karena kita ketahui bahwa harga keekonomian untuk minyak goreng seperti pada pojok opini kemarin yang kita sampaikan itu sekitar 17.900. Sementara harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah sekitar 14.000 hingga 15.500 rupiah. Jadi kalau harga keekonomian itu tidak teraih karena disparitas harga yang ditetapkan cukup tinggi, kemungkinan akan terjadi kelangkaan dan harga tetap tidak akan beranjak turun karena pengusaha juga tidak akan mau merugi. Tetapi seharusnya ada jiwa patriotik daripada perusahaan untuk menyisihkan sebagian keuntungannya bagi masyarakat, toh hanya sekitar 30% yang diharapkan untuk membantu masyarakat dari total produksi kita sebesar 46 juta ton. Dan untuk produksi CPO ataupun untuk pengolahan industri makanan di Indonesia itu hanya sekitar 8 juta ton. Jadi cukup kecil sebenarnya untuk menyisihkan bagi masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai produsen CPO di dunia, tetapi kelangkaan minyak goreng dan mahalnya minyak goreng di negara penghasil CPO terbesar di dunia. Oke sobat, demikianlah tadi baca berita yang kita ambil dari kontan.co.id. BPKP akan audit perusahaan kelapa sawit. Semoga apa yang dilakukan oleh pemerintah ini membuat dampak positif bagi pergerakan industri minyak sawit di Indonesia, baik dari hulu maupun hingga ke hilir, hingga kepada konsumen ataupun pada jalur distribusi akhir, yaitu para konsumen penikmat minyak goreng. Dan terima kasih kembali pada teman-teman yang telah setia pada channel kita dan
Tak lupa juga kita minta bagi teman-teman untuk membantu kita melakukan like, share tentunya, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.